واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Itu dilatih. Jangan palingkan pandanganmu. Kepada siapa pandangan kita? Kepada guru mursyid. Siapa guru mursyid? Itu cahaya dari Rasulullah SAW. Jadi kepada Rasul sebetulnya hakikatnya. Nah, di situ melatihnya. Jangan kamu pandangkan pikiran kepada perhiasan dulu. Jangan. Kecil itu nanti hasilnya. Kan begitu ya? Nah, ini ada yang besar di sisi Allah yang kamu ambil. Lebih steril, lebih berkah. Berubah niat kita. Ilahi anta maksudi. Sebelum dimulai warido kamadlubi hati ini. Ditutup juga begitu. Tapi diucapkan sampai tembus ke hati. Itulah torekat untuk mencapai hakikat itu. Hakikatnya nggak usah dicari. Yang penting di dalam syariat sampean sehari-harinya, orang ini dikatakan laki-laki yang tidak pernah dilalaikan ingatannya kepada Allah dalam keadaan dia jual beli kek, untung kek, rugi kek, tidak jadi masalah, damai. Untung kek, rugi kek, damai. Karena di sisi Allah tidak ada rugi. Kata Allah, pasti beruntung. Tapi kalau kamu dilalaikan oleh harta dan pinakmu dalam kamu berbisnis, melakukan aktivitas apa saja, pasti kamu termasuk orang yang sesuai dengan dalilnya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kamu termasuk orang yang rugi. Nah, ini dibenahi ibadah kita, bukan ibadah dunianya dibenahi, akhiratnya dibenahi. Makanya ada doa Robbana atina fid dunya hasanah, berarti ini ada hasanah di dunia ini. Kalau enggak kamu tertipu. Ada hasanah, tapi kita enggak dapat, ruwet toh. Kok enggak ada hasanah? Ini jalan kita tidak ilahi tadi, enggak ditoto. Yang noto kalau nggak ahli nggak bisa, maka seluruh ulama yang punya pengetahuan, baik dia ahli nahu, ahli hadis, ahli tafsir, ahli Quran, ahli ibadah, wajib fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun. Bukan sekedar berzikir gurunya ini, tapi guru yang sudah bersih hatinya dari selain Allah. Jadi belajar zikir bukan. Kalau cuma belajar zikir sampai itu ingatnya kepada Allah itu nggak bisa maksimal. Sering saya sampaikan. Kapan ingatnya kepada mau serius nggak tahu caranya. Mau serius nggak tahu caranya nggak bisa. Waktu sholat pun itu nggak bisa serius. Katakan serius waktu sholat ingat kepada Allah. Sebelum sholat, sesudah sholat sampai tidak pernah lagi ingat kepada Allah. Istighosah ingat, baca salawat ingat, sesudahnya, sebelumnya. Padahal perintahnya alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan, dudukmu, berdirimu, berbaring serius itu
bukan duduk 1000 kali itu serius. Makanya yang katakan serius itu tadi, dia di dalam dunia, tapi perilakunya yang dilakukan itu, ya toh, kelihatannya bisnis tapi jadi ibadah. Ini kita ibadah tapi kelihatannya bisnis, kena iling dunia. Kan kebalik. Ini kelihatannya apa? Kelihatan nggak puasa tapi puasa. Ini kelihatannya puasa tapi nggak puasa. Kan ada dalilnya itu. Nah, laki-laki yang tidak dilalaikan ingatnya kepada Allah dalam jual beli, gampang dah itu. Dan tidak dilalaikan mendirikan sholat. Coba, loh orang juga sholat, tapi lalai, makanya dia tidak mendirikan sholat. Jadi bukan mendirikan sholat itu, yang mendirikan sholat itu yang enggak lalai, yang enggak sahun. Makanya tadi laki-laki yang tidak lalaikan bisnisnya, ingat jadi ibadah. Laki-laki yang tidak lalai mendirikan sholat. Nah kita sudah sholat, tapi lalai enggak sholat namanya. Tidak dilalaikan membelanjakan sebagian hartanya. Membelanjakan juga, tapi ria, enggak jadi ibadah juga. Enggak sedekah. Enggak sedekah. Kan eman sampean, apalagi kiai. Udah banyak muridnya, udah mondok mulai 7 tahun, udah terkenal. Terus semuanya tidak menjadi apa-apa, tidak punya nilai apa-apa di hadapan. Kan cuma bondonya, cuma bukan kurang ilmu, kurang dekat sama Allah. Kekurangannya. Yang kita lihat tadi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir, ternyata kurangnya cuma kurang dekat. Kenapa sering tengkar, ilmunya sama? Tidak ada kitab-kitab yang main masuk situ. Bahkan sekarang ilmu hakikat banyak kitab-kitab Mahabharata dimasukkan gitu untuk menunjang keyakinan dan ma'rifat kepada Allah. Nggak perlu. Banyak. Di YouTube itu hati-hati. Wong sudah di Al-Quran itu sudah sempurna. Ya, yang tidak diragukan lagi. Dititipkan sama siapa Quran itu? Yang penting itu. Dititipkan sama orang yang takwa. Ya, dititipkan sama orang takwa. Diberi petunjuk kepada orang takwa. Untuk apa? Untuk mengelola Quran itu jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Dia yang mengelola. Makanya orang yang kita ini termasuk orang pesakitan. Di Al-Baqarah itu disebutkan itu. Jangan sampai kita ketemu orang kafir sebagai mencari petunjuk ke sana. Jangan sampai juga selanjutnya ayat itu orang munafik. Jadi pertama ditunjuk tanda-tanda orang kafir. Apa tanda-tandanya? Cuma dia percaya kepada yang gaib, hari akhirat, juga percaya mendirikan sholat dan membelanjakan sebagian hartanya. Itulah orang-orang yang betul-betul mendapat petunjuk kata Allah. Cuma 2 itu Pak. Makanya 2 itu, torekat itu, hablum minallah, hablum minannasnya itu. Mendirikan sholat, zikir, sama membelanjakan sebagian. 2 itu. Nah kebanyakan juga kita zikirnya bagus, sedekah infaknya salah. Makanya Ustaz saya sudah ada yang kurang. Kurangnya di mana? Saya sudah sedekah Ustaz, sudah banyak sedekah saya. Kadang-kadang lupa kita. Makanya orang-orang, kenapa di Quran itu orang kaya itu dibilang kikir? Kenapa di Quran itu dikatakan orang kaya itu dikatakan orang kikir? Kenapa? Kaya-kayanya dia sudah memberi banyak. Kaya-kayanya dia memberi, padahal belum apa-apa. Misalnya targetnya, dia membayar zakat itu punya uang 10 miliar. Berapa dia? 250 juta. Dia mengeluarkan 200 juta, orang sudah Masya Allah mengeluarkan 200 juta. Nggak cukup itu, kikir masih itu. Nggak sampai target. Tapi orang yang lihat Masya Allah, ini cuma 2,5 juta. Duitnya cuma 110 juta. Apa? 100 juta. 100 juta berapa? 2,5 juta dibanding. No, iki rong juta. Padahal ini yang sempurna ini cuma 2,5 juta, tapi sesuai dengan
kemampuannya. Nah orang kaya ini ngitung, iki 200 kalau wis akeh ngono. Bukan banyaknya, tapi ketetapan Tuhan itu 2,5%-nya itu. Nah ini tambah eman sampean. Wah 200 kita gawe tuku motor iki ngono. Tambah sedikit sampean tambah enak. Tambah nerimo zakat. Makanya jangan aku kepingin zakat kepaya uang-uang. Lah apa soro-soro? Wong iso tambah terima zakat kalau sing golek bareng dikei kaya salaban iku tambah bingung. Ini kadang-kadang kita berpikirnya nggak pakai zikir ya gitu. Ngelantur kemana-mana. Kan gitu ya, nggak jelas. Nah, seperti Riyadhah tadi di tempat itu yang nanggung orang kaya. Tapi orang nggak mikir gitu. Kalau kita kan orang kaya, wah mesisan wis Riyadhah terus ana sing nanggung ngono paling. Kalau orang itu enggak. Ya toh, mau dikasih makan diterima enggak. Kalau kita enggak loh, biasa dikai kok gak teko iki ngono. Langsung batal sampean. Kan itu ya. Nah ini loh. Makanya adab-adabnya itu lapar. Ya itu, kenapa suruh lapar? Ya itu, lapar itu cek gak ngantuk. Iki mangan dhisik ngantuk. Kecuali pesta poe kopi break ini, gate kopi breakan wis. Adab-adabnya itu ada ya. Ya. Nah, jadi kuncinya tadi ya, bersabarlah kamu. Nah, ini perlu halakoh. Perlu halakoh, perlu tempat. Jadi kalau orang sudah ditakni masih kiai, kalau tidak punya halakoh untuk latihan, melatih perang jihad binafsinya tadi, tidak bisa. Tetap dia tambah ilmu, tapi tidak tambah keyakinannya, tidak tambah barokahnya, tidak tambah kasih sayangnya, tidak bisa nambah. Cuma nambah ilmu. Ya seperti surat An-Nafal tadi, ilmunya tambah, artinya tetap jadi waktu, nggak berubah, fasik. Bahkan mati dalam keadaan fasik. Nauzubillah min dzalik. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.